Baik, terima kasih. Saya suka dikritik, Pak. Bahkan ketika Profesor Dr. Asgada menulis di majalah Gatra, Pak, saya membaca artikel beliau, saya teliti, saya senang. Dalam sebuah ide baru, itu harus dikritik. Kalau tidak dikritik, malah kita jadi sanksi, apakah ini bisa dipercaya apa enggak. Tetapi dengan adanya kritik, kita bisa memberikan kesempatan membuktikan. Seperti Pak Ghazali, Pak Effendi Ghazali tadi, memang betul Pak, saling mencari koalisi sekarang. Tapi belum ada yang melamar masalahnya. Begini, soal metode investigasi jurnalistik, saya punya perjanjian dengan beberapa narasumber, termasuk yang saya tulis di buku itu. Kalau you tulis nama saya, maka you akan saya tuntut. Tapi kalau you mau pakai pendapat saya dan data yang saya peroleh, silakan. Dan kalau tidak salah, saya pernah diminta dulu ketika di prioritas menjadi saksi di pengadilan. Ketika Hotman Paris Hutapea digugat oleh perusahaan asing minyak, dan kebetulan yang punya data saya pada waktu itu. Saya bilang kepada hakim, saya mau mengungkapkannya, tetapi saya punya dilindungi oleh undang-undang juga untuk merahasiakan narasumber saya. Dan hakim tidak memaksa siapa narasumbernya, nggak boleh, kecuali memang sungguh-sungguh memang itu urgent banget dan harus dirahasiakan, tetapi dalam sidang tertutup. Saya mau mengatakannya. Artinya bahwa kita sebagai jurnalis punya hak untuk melindungi narasumber kita. Asalkan cerita itu bisa dibuktikan kebenarannya. Itulah yang saya alami pada saat saya menuliskan buku itu. Yang kedua, mengapa kemudian banyak penulis-penulis tanggapan dari blog? Buku itu banyak betul. Waktu mau menerbitkan, penerbit pun bertanya pada saya, Pak Safari, ini penangkapnya apa perlu kita muat? Saya bilang cuma satu. Ini dalam rangka koalisi, Pak. Semakin banyak orang menanggapi itu, berarti saya ingin pembacanya juga tahu bahwa yang membicarakan soal ini bukan hanya penulisnya. Ternyata banyak rakyat Indonesia, orang Indonesia peduli dan membicarakan tentang hal yang sama. Jadi dengan banyaknya penanggap itu, saya jadi dapat lebih banyak koalisi, Pak. Ya kan? Lebih banyak koalisi. Sebagai buku pertama di bidang harta amanah, akhirnya kita jadi tahu ternyata banyak orang yang membicarakan masalah itu. Itu maksud dari tanggapan yang kita buat. Ya. Kalau kemudian saya tidak menguraikan secara lebih teliti, saya pikir untuk sebuah temanya dulu, benarkah bahwa harta amanah Soekarno ini ada seperti yang menjadi pertanyaan di tesis saya dulu itu? Maka saya menjawabnya pada akhirnya kesimpulannya ada. Dengan pembuktian itu, dengan metode pembuktian terbalik tadi, saya dengan yakin membuktikannya bahwa ini ada. Itu yang menjadi perhatian saya. Kalau kemudian bahwa perlu diteliti kembali data-data, apapun pembicaraan tentang, ya apalagi Bapak tadi memang orang hukum, kalau nggak ada data penting nggak bisa jadi data. Fotokopi saja di pengadilan tidak laku, Pak. Harus dokumen yang asli. Sekarang ini dunia keuangan itu sangat berbeda dengan kasus-kasus lain. Amerika sekarang ini pun kalau bisa data yang berkait dengan Grand Hutton Warren Hegemony di bumi hanguskan, dihancurkan. Zaman George Bush senior, dia membentuk sebuah tim khusus di Federal Reserve New York, dipimpin oleh seorang head New York bernama Mr. Robert Armental pada waktu 2006-2007. Tugas daripada tim siluman ini hanya satu: siapapun, apapun, dan bagaimanapun dokumen atau orang Indonesia yang coba melakukan aplikasi atau pengecekan dokumennya ke bank-bank,
tolong kita akui iya, selagi datanya memang terekod, walaupun dokumennya itu palsu. Artinya ketika datang lagi dokumen yang asli masuk ke situ, di-reject, begitu kan kira-kira. Karena kenapa? Mereka ingin supaya masalah ini cepat selesai, tidak lagi berlarut-larut, berterbangan di mana-mana. Semua dokumen-dokumen itu membuat seluruh dunia pusing dengan dokumen itu. Nah, kenapa kemudian harta Bung Karno itu berkait-kait seakan-akan Bung Karno itu hebat luar biasa? Saya bukan hanya seberapa pragmatis, bukan begitu maksudnya. Ini ada rujukan ilmiahnya. Rujukannya begini. Ketika Bung Karno berhasil meyakinkan presiden negara superpower itu, ya, maka kemudian Raja Maroko dari Cina, dari Taiwan, dari Jepang, dari kemudian pengusaha-pengusaha kaya seperti misalnya Adnan Kasoki, kemudian siapa lagi perusahaan real estate Amerika yang terkaya itu, Donald Trump. Akhirnya mereka juga menitipkan aset-aset besar mereka dalam account spesial, account di Federation itu yang kemudian saya sebut dengan mother account. Kenapa demikian? Karena di dalam menitipkan uang ke dalam account yang sangat spesial itu, mereka bebas dari pajak, bebas dari gangguan otoritas keuangan dunia manapun. Kan gitu ceritanya. Nah, sehingga rupanya program yang dibuat dalam grafik dalam buku itu, kalau Anda lihat ada grafik-grafik tadi yang diuraikan oleh PBNU itu, ternyata mekanisme keuangan yang masuk ke dalam sistem itu kemudian tidak bisa keluar. Itu yang kemudian keuangan dunia mengalami stagnasi. Begitu mengalami stuck, Amerika bingung. Lalu Amerika membuat sebuah konspirasi. Pertama, ada yang disebut dengan spiritual board account, kemudian the morning star account, ya, yang disahkan seakan-akan disahkan oleh IMF sama World seakan-akan, bukan sebenarnya. Kemudian mereka yasa lagi, Dr. Ray Chidam, ya kan, disuruh pidato di depan Senat begini. Dia harus mengklaim bahwa dia penerus daripada perjanjian John Kennedy sama Soekarno. Karena pada waktu itu, benar seperti Pak Asfi Adam di dalam majalah itu, imajinatif kalau dikatakan kemudian Marcos dianggap sebagai penerus Soekarno. Tetapi ternyata ada garis benang merah, ada garis yang saya baca di situ. Ketika Jepang menjajah Indonesia, Jepang mengangkut beberapa harta emas itu melalui laut. Ketika tidak sampai ke Jepang, proses itu kemudian mereka tanam di Filipina. Dan di Filipina sekarang sejak zaman Marcos banyak mereka gali harta itu dan mereka temukan. Itu menyebabkan kemudian Filipina, Marcos ini menjadi amat kaya pada waktu itu. Nah, kedekatan Bung Karno sama Marcos mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain, sangat dekat menurut saya pada waktu itu. Ya, jadi saya mengatakan ini kemudian banyak fakta-fakta sejarah yang bisa kita gali di situ, ya kan? Sayangnya adalah ketika dia menyangkut masalah klaim tadi itu tidak ada emas yang dibawa oleh Soekarno ke Amerika, tidak ada, Pak. Saya sudah mencari data itu, nggak ketemu, nggak ada. Yang ada adalah Soekarno mengklaim. Hasil klaim inilah yang kemudian disetujui oleh John Kennedy, seperti cerita kita tadi itu. Jadi klaim ini kemudian sebuah keberhasilan Soekarno mengklaim harta yang diambil dari Perang Dunia Kedua tadi itu diklaim Soekarno sebagai milik. Tapi John Kennedy tidak habis akal. Boleh you klaim, saya setuju, tapi mengabaikan pengembaliannya. Ya kan gitu. Boleh kata Bung Karno tidak dikembalikan, oke, tapi you bayar fee-nya 2,5% setahun. Kata Kennedy, oke, saya bayar 2,5% setahun, tapi perusahaan-perusahaan Amerika boleh tambang emas dan minyak di Indonesia. Silakan, kata Bung Karno. Tapi kata Bung Karno, secuil emas saja sebiji pasir, you ambil dari bumi Indonesia, maka perjanjian di Green Hilton Memorial Agreement mulai berlaku. Itu maksudnya. 14 November, New York Times mencatat ada pertemuan rahasia Soekarno sama John Kennedy pada hari Kamis tanggal jam 4 sore. Benar kata Profesor Asfiana, apa betul perjanjian itu menekan Green Hilton Memorial Agreement? Saya mau wawancara orang-orang senior di sana yang tidak mau disebutkan lagi-lagi, maaf tadi itu. Mereka tidak mau soal menyangkut kredibilitas mereka, juga menyangkut nyawa mereka.
Mereka bilang itu benar. Mereka nekat perjanjian rahasia itu. Kemudian perjanjian itu setelah ditekan oleh John F. Kennedy, 8 hari kemudian John F. Kennedy ditembak sama Oswald. Warren, Komisi Warren itu memberitakan hasil penelitiannya bahwa Oswald adalah orang gila. Tetapi pada komisi berikutnya diteliti adalah dibunuh karena konspirasi. Pada tahun 2012 lalu, istri daripada Oswald itu melakukan jumpa pers ketika terbunuhnya John F. Kennedy. Dia mengatakan kepada pers setahun yang lalu bahwa suami saya sebelum menembak John F. Kennedy mengucapkan selamat berpisah kepada saya. Dia buka cincin kawinnya dan dia serahkan kepada istrinya. Pertanyaan saya, apakah dia orang gila? Tidak. Oleh karena itu 80% rakyat Amerika tidak pernah percaya hingga kini bahwa yang penembak John F. Kennedy adalah orang gila. Ternyata Oswald itu adalah seorang marinir terlatih Amerika sekarang ini, dulu itu. Atas dasar itu kemudian bahwa Amerika sangat tidak senang ketika ada pengakuan yang dilakukan John F. Kennedy. Mengapa kemudian perjanjian ini di endorsement di Vatikan? Amerika dengan Vatikan sekarang kurang mesra hubungan. Tetapi ketika saat itu Kennedy adalah presiden Amerika yang beragama Katolik. Bahkan mungkin satu-satunya hingga kini yang beragama Katolik belum ada, kecuali John F. Kennedy. Selebihnya itu di luar Katolik. Jadi hubungan John F. Kennedy sama Roma, sama Italia, sama Vatikan sangat dekat dengan agama dia seperti itu. Yang kedua kemudian, karena perjanjiannya Tempo ini pada tanggal 14 November 1965, ada perjanjian di situ. Ya, 1965, tolong mas, sedikit mas. Terus tadi, yang ada gambar-gambar emas tadi mas. Ya. Terus ini deh. Itu kalau dia itu berlaku pada tahun 1965, 2 tahun kemudian. Jadi demikian dulu. Jadi kira-kira ada masuk ya tanggapan saya. Mengapa demikian? Saya ingin membuktikan secara lain, tapi mungkin waktu kita sangat terbatas. Saya kalau digali Pak, kata penerbit, sering penerbit bilang sama saya, Pak Sofan itu jago kalau ngomong ketimbang tulisannya. Jadi kalau dia ngomong itu bisa sampai sore, tapi kalau nulis Pak 1 jam udah lelah. Baik, terima kasih.